ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Setelah selesai empat rukun dalam mengimani hari akhir, hari kiamat. Sekarang kita masuk ke takdir. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Beriman dengan takdir meliputi 4. Maka orang yang mengatakan, ya saya percaya takdir itu ada, selesai? Tidak, karena ada 4. Kenapa para ulama menyebut 4? Rasul tidak. Rasul tidak menyebut 4. Para ulama menyebut 4 karena apa? Untuk menyimpulkan. Untuk menyimpulkan dari sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah, bahwa ternyata mengandung 4. Sementara Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah cuman 3. Ada yang cuman 2. Ada yang cuman 1. Nah, adapun yang paling lengkap adalah salaf. Ahlus sunnah meyakini seyakin-yakinnya bahwa rukun takdir ada 4. Sekali lagi, bukan berarti para ulama salaf membuat bid'ah. Sama ketika para ulama salaf mengatakan tauhid dibagi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sementara Rasul belum pernah bersabda seperti itu. Wahai para sahabat, catat bahwa tauhid dibagi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Apakah para ulama salaf berarti bikin bid'ah? Tidak. Tapi menyimpulkan agar kita yang bukan ulama, kita yang orang awam menjadi faham. Ya. Sama dengan rukun salat ada 13, rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada 2, nafi dan isbat, dan seterusnya. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi apa itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Sama ketika para ulama mengatakan yang membatalkan wudu ada 1, kentut, 2, kencing, 3, buang air, dan seterusnya. Apakah Nabi pernah bersabda seperti itu? Tidak. Tidak. Ini rangkuman dari sabda-sabda Nabi. Gitu ya. Misalnya ketika Nabi bersabda, jika terasa sesuatu saat engkau sholat, ada yang bergerak di duburmu, jangan batalkan sholatmu sampai engkau mendengar bunyi kentut atau bau kentut. Sabda Nabi seperti itu. Lalu disimpulkan oleh para ulama salaf bahwa kentut, yang betul-betul kentut, membatalkan wudu. Nah, ketemu 1 kentut. Nanti di hadis lain kencing, di hadis lain buang air besar. Lalu disimpulkan, begitu kira-kira. Ya. Maka sekali lagi, walaupun Nabi tidak pernah bersabda, wahai para sahabat, rukun takdir ada 4. Ini. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu.
Yang Nabi sabdakan bahwa tidak ada kejadian di muka bumi, di jagat raya, alam semesta yang belum diketahui oleh Allah. Oh, berarti salah satu rukun takdir adalah diketahui oleh Allah, al-ilmu. Kira-kira begitu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu tanpa terkecuali telah kami tulis di al-imam al-mubin, lauh mahfuz. Oh, berarti salah satu rukun takdir adalah catatan. Nah, setelah dikumpulkan semua, ketemu ada apa? Ada berapa tadi? Ada 4. Paham ya? Jadi tidak mungkin dan tidak akan kita dapati apa yang menjadi kesimpulan para ulama itu sudah disabdakan oleh Nabi persis. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Nabi juga tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi apa itu salah? Ya tidak salah. Itu benar. Gitu ya. Para ulama menyimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita masuk rukun takdir ada 4. Yang pertama, apa? An tu'mina bi ilmillahil muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Bahwa engkau wajib beriman, yakin bahwa takdir itu sudah diketahui oleh Allah. Sebelum Fir'aun lahir, apakah Allah sudah tahu kalau Fir'aun akan begini, akan membantai ribuan bayi-bayi Bani Israel, akan tenggelam di Laut Merah, akan menolak kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Tentu Allah sudah tahu. Ketika iblis belum diciptakan, apakah Allah sudah tahu kalau akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam? Tentu sudah tahu. Ya. Sebelum Nabi Isa dilahirkan, apakah Allah sudah tahu kalau Nabi Isa ini akan disembah oleh jutaan manusia sampai hari ini? Entah berapa juta yang menyembah Nabi Isa Al-Masih, mereka bilang Yesus sebagai anak Tuhan. Apakah Allah sudah tahu? Sudah. Mungkin ada yang bertanya, lah kalau Allah sudah tahu ngapain dilahirkannya? Coba nggak usah dilahirkan Nabi Isa itu. Kan jadi nggak ada perkara, nggak ada masalah. Ini bikin perkara, bikin masalah. Gara-gara Nabi Isa dilahirkan, akhirnya jutaan, bahkan ratusan juta, mungkin miliaran manusia sesat menyembah beliau. Coba kalau beliau nggak usah diadakan, nggak usah dilahirkan. Tentu hanya Allah yang bisa menjawab pertanyaan ini. Jangankan kita, para nabi, para rasul juga tidak tahu jawabannya. Terserah Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak hanya menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Allah bukan hanya menciptakan pahala, Allah juga menciptakan dosa. Allah juga menciptakan syaitan. Dan Allah tidak mau seluruh manusia masuk surga. Malah Allah bersumpah, seandainya kalian tidak ada yang berbuat salah, benar semua, ya tentu beriman semua. Mana ada orang kafir benar? Orang kafir pasti salah kan? Kesalahan terbesar. Kafir itu sudah kesalahan terbesar.
Semua manusia beriman, semua taat, semua sholat, semua sujud, ruku, tidak ada yang berbuat maksiat. Maka, pernah dengar hadis ini? Maka akan aku ganti mereka, aku habiskan, ya artinya sampai mati semua. Akan aku ganti dengan generasi selanjutnya, anak-anaknya, cucu-cucunya yang berbuat salah, lalu bertaubat. Gitu. Kenapa? Karena Allah senang sekali, sangat senang sekali kalau ada seorang hamba yang bertaubat. Senang luar biasa. Nggak ada di antara kita yang senang seperti itu. Ya. Seandainya senang itu ada levelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah Allah itu senangnya 10. Nah di antara kita senang, saking senangnya, mungkin levelnya cuma 7, cuma 6. Seandainya kesenangan itu ada levelnya. Ya. Artinya tidak mungkin ada manusia sesenang Allah ketika melihat ada hambanya yang bertaubat. Nah, untuk bertaubat mesti bersalah dulu. Masa tidak bersalah taubat? Ya. Artinya taubat itu mengakui kesalahan, ya Allah, demi Allah saksikan ya Allah, aku tidak akan berzina lagi. Aku tidak akan minum khamr lagi. Aku tidak akan meninggalkan sholat lagi. Aku tidak akan merokok lagi. Aku tidak akan berjudi lagi. Senang sekali. Bertekad ya di hadapan Allah. Bukan di hadapan orang tua, di hadapan mertua, di hadapan tetangga, di hadapan guru. Yaitu mah bisa bohong. Bisa jujur, bisa bohong. Adapun di hadapan Allah mana mungkin bohong. Orang Allah nggak kelihatan. Di hadapan Allah sendirian berarti dia ya, di hadapan Allah ya nggak mungkin bohong. Artinya dia bertekad bahwa saksikan ya Allah, aku tidak akan minum khamr lagi, aku tidak akan dengerin musik lagi, aku tidak akan main judi asuransi lagi, aku tidak mau main riba lagi. Adapun 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia khilaf lagi, main riba lagi, dengerin musik lagi, ya tinggal tobat lagi. Tidak benar kalau orang sudah bertaubat di hadapan Allah, sekian tahun kemudian ngulang lagi, maka Allah marah, Allah benci, Allah nggak akan terima lagi taubatnya. Betul? Salah. Mau tobat yang ke-5 kali, mau tobat yang ke-10 kali, bahkan tobat yang ke-100 kali, Allah tidak bosan. Allah tetap senang. Dan senangnya Allah sama dengan ketika dia tobat yang kali pertama. Inilah salah satu sifat Allah, tidak pernah bosan. Maka batil sekali, dosa sekali, keliru sekali orang yang mengatakan Allah bosan. Mungkin Tuhan telah bosan. Ini dosa sekali, ini batil sekali kalimat ini. Allah nggak pernah bosan. Kapanpun Allah tidak pernah bosan. Ya. Nah justru kalian yang bosan. Hati-hati berbicara tentang Allah kok salah, dosanya lebih besar dari zina, khamr, judi dan seterusnya. Maka jangan sampai salah kita berbicara tentang Allah. Kalau nggak tahu diam, jangan pakai mungkin, diam. Lebih baik diam. Nah kalau tahu ucapkan. Kalau antum baca Al-Quran, baca hadis, tentu antum tahu dan yakin bahwa Allah punya tangan. Tangannya berapa? Tangan Allah berapa? 2. Allah punya jari. Allah punya mata. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Allah bersemayam di atas arsy. Ini bukan dugaan lagi, ini ilmu.
Ilmu yakin. Allah punya genggaman. Allah menggenggam roh orang-orang yang sudah mati dan roh orang-orang yang sedang tidur. Ini semua sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang haram bagi kita meragukannya, mengotak-atiknya, mentakwilnya haram. Imani apa adanya. Bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah betul-betul akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya dan seterusnya. Ini ilmu. Karena itulah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Adapun mungkin Tuhan begini, mungkin nggak boleh, haram. Tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dosa yang sangat besar, tanpa dalil, maksud tanpa ilmu. Nah, tentang takdir ini adalah ilmu Allah, sudah diketahui oleh Allah. Ada dua macam dalil. Bukan dua dalil, dua ayat, dua hadis, bukan. Ayatnya banyak sekali, dalilnya, hadisnya banyak sekali. Tapi dari yang banyak sekali itu dibagi dua. Apa dan apa? Mujmal dan tafsil. Secara ijmal dan secara tafsil. Secara garis besar dan secara rinci. Mana secara garis besar? Wallahu bikulli syai'in alim. Wah, ini mujmal, garis besar. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini syai' nakirah tanpa alif lam. Ini lil istighraq, umum segala sesuatu tanpa perkecualian diketahui oleh Allah. Ya. Termasuk kapan botol ini akan hancur. Nah, itu baru tafsilnya. Ya. Ketika botol ini sedang diciptakan dan tutup ini sedang botol diciptakan banyak sekali ribuan, tutup juga ribuan. Ini botol yang ini ketemu dengan tutup yang mana? Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Termasuk ketika kita punya anak perempuan masih TK. Kita punya anak perempuan masih TK. Anak perempuan yang sekarang masih TK ini nanti ketika punya suami, punya anak berapa, Allah sudah tahu apa belum? Tentu sudah tahu. 6 misalnya, anak pertama namanya siapa, kedua siapa, ketiga siapa, Allah sudah tahu apa belum? Sudah. Ya. Intinya tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab, yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Pasti Allah bisa menjawab. Termasuk ketika kita bertanya, ya Allah, yang akan masuk neraka ke 5.975 siapa ya Allah? Allah bisa jawab apa tidak? Bisa. Dia sekarang masih hidup, apa sudah mati, apa belum lahir? Allah bisa jawab. Ya, anaknya siapa, cucunya siapa, cicitnya siapa? Allah bisa jawab. Segala pertanyaan. Nah, itu tafsilnya. Ya. Nah, kalau di ayat tafsilnya saya bacakan ya. Banyak di sini. Wa indahu mafatihul ghaib. Milik Allah lah kunci-kunci keghaiban. La ya'lamuha illa huwa. Tidak mungkin ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apapun yang ada di daratan
dan di lautan. Lautan luar biasa. Kedalaman lautan itu bisa belasan kilometer, bahkan puluhan, Palung misalnya, ya kan. Matahari saja sudah nggak nyampe, udah gelap segelap-gelapnya. Oksigen sudah hampir-hampir nggak ada atau nggak ada. Allah tahu ada apa di situ. Di dasar sebelah sini ada apa, di dasar sebelah sini ada apa. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Termasuk ketika sehelai daun jatuh. Allah tahu kapan jatuhnya. Ya. Jam berapa, menit ke berapa, Allah tahu. Ini yang rinci. Ya. Nah, termasuk ma fil arham, apa yang ada di rahim. Gitu. Apa yang ada di rahim hanya Allah yang tahu. Banyak saudara-saudara kita tidak faham ini, ya. Mereka mengatakan hanya Allah yang tahu apa bayi yang di rahim ini laki apa perempuan. Selain Allah enggak mungkin tahu. Ini keliru. Ini keliru. Oleh karena itu mereka menolak ilmu apa itu? USG. Kan dengan USG bisa ketahuan. Oh ini laki, oh ini perempuan. Dan banyak benarnya kan, walaupun salah tentu pernah juga. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Jauh lebih jauh dari itu. Kalau itu mah kecil. Gitu ya. Bahkan tanpa ilmu seperti itu ada berdasarkan pengalaman empiris, ya kan? Oh, kalau bentuk perutnya begini laki-laki, ini perempuan, dan itu sering terjadi, sering benarnya. Bukan itu yang dimaksud. Kalau itu terlalu remeh-temeh lah. Ya. Anak TK tadi. Anak TK perempuan itu sudah punya rahim apa belum? Ya tentu sudah. Anak perempuan itu pasti punya rahim, ya kan? Besar, kecil. Nah, di dalam rahim anak perempuan yang masih TK ini nanti akan keluar berapa anak itu? Adakah dokter alat yang bisa mengetahui? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak masih TK, nggak usah TK lah. SMA, anak perempuan SMA belum nikah, pakai USG atau apalah. Pakai alat. Dari alat itu muncul tulisan bahwa perempuan ini nanti akan punya 7 anak. Ada? Mesin seperti itu ada? Enggak ada. Insya Allah enggak bakalan ada. Orang belum nikah. Ya kan? Nah, Allah sudah tahu itu yang dimaksud. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah lah yang mengetahui apa yang ada di rahim. Artinya dalam sekali. Apa yang akan dikeluarkan oleh rahim itu. Bukan sudah jadi janin, apalagi umur 7 bulan, 8 bulan. Itu mah bisa diketahui pakai alat. Ya. Nah, maka jangan buru-buru. Ini bertentangan dengan ayat ini ilmu pengetahuan. Jangan buru-buru, kitanya aja yang nggak paham. Kitanya aja yang nggak paham. Ya. Bi ayyi ardin tamut. Ini jelas ya. Akan mati di mana? Akan mati di mana? Sampai hari ini belum ada. Dan insya Allah tidak akan ada alat ilmu manusia yang bisa mendeteksi si fulan ini nanti akan mati di mana. Ya. Kalau setengah tahun lagi atau 2 bulan lagi atau beberapa hari lagi bisa. Ya. Atau dengan lebih bahasa halus, tidak ada harapan.
Maksudnya tidak ada harapan hidup. Apa seminggu, apa 2 minggu, apa sebulan? Siapa? Siapa yang pernah ada contohnya? Umar bin Khattab. Dikatakan oleh beberapa tabib waktu itu, melihat keadaan Umar, mereka mengatakan tidak ada harapan. Umar tidak marah. Utsman, Ali, Zubair, Tolha, para sahabat nggak ada yang marah. Karena boleh mengatakan seperti itu. Dengan bahasa yang sopan. Tidak ada harapan. Maksudnya tidak ada harapan hidup. Gitu. Karena usus sudah keluar. Dan sobek. Dan ketika minum susu itu keluar dari ususnya itu. Artinya belum ada teknologi hari itu untuk menjahit segala macam, ya. Artinya ukuran hari itu mereka mengatakan tidak ada harapan. Dan betul kan? Nah, saya kira nggak sampai sebulan beliau wafat. Ya. Setelah ditusuk saat beliau mengimami salat subuh itu. Ya, kita lanjut. Tsaniyan, yang kedua. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua, catatan. Jadi seluruh takdir kejadian di jagat raya alam semesta pada diri kita, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, semuanya itu selain sudah diketahui oleh Allah, dia apa? Catat. Dicatat oleh Allah. Saya bacakan. Al-imanu bi anna Allah Ta'ala kataba fil lauhil mahfuz. Dan Allah mencatatnya di lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Lauh itu lauh, ya. Dulu antum yang sudah sekolah mungkin SD atau SR, ya, tahun 70-an atau 60-an, kenal lauh. Bahasa kitanya sabak gitu, kotak, ya. Itu terjemahan dari lauh. Itu nulisnya pakai kapur atau arang atau apa, kapur biasanya. Nanti bisa dihapus lagi. Gitu. Karena kan alat tulis buku kan bukan hal yang mudah hari itu, bukan hal yang murah. Kalau itu kan bisa diulang-ulang lagi. Asal kata dari lauh. Lauh itu ya kotak, mahfud terpelihara. Ini istilah aja, kata-kata saja. Adapun bentuknya, besarannya, panjangnya, lebarnya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tentu besar sekali, gimana nggak besar? Segala kejadian ada di situ. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan satu lagi selain Allah, siapa? Siapa? Iya, yang menulisnya. Siapa yang menulis? Al-qalam. Maka di awal Allah menciptakan makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam itu. Allah langsung memerintahkan uktub, tulislah. Si pena nggak tahu, mada sa'aktub ya Allah, apa yang harus aku tulis ya Allah, yang akan aku tulis apa? Nggak tahu. Dijawab oleh Allah, uktub ma huwa kainun fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya alam semesta ini dari mulai detik ini sampai nanti hari kiamat. Bahkan sampai nanti manusia masuk surga dan neraka.
Jadi tidak ada yang keluar dari tulisan itu. Tidak ada yang keluar. Dan sekali lagi ini rahasia. Hanya Allah yang tahu. Jangankan para nabi, para rasul, Jibril, Mikail, nggak ada yang tahu. Kalau Jibril tahu, barangkali Jibril tidak akan menyumpal mulut Fir'aun dengan pasir. Kalau Jibril tahu, barangkali Jibril tidak akan panik menyaksikan Nabi Ibrahim sudah diikat dan sebentar lagi mau dibakar. Kan Jibril panik kan, ketakutan. Kenapa? Karena nggak tahu rahasia takdir. Bahwa Allah akan menyelamatkan Jibril tidak mempan dibakar. Allah akan menyelamatkan Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Jibril nggak tahu, makanya panik. Gitu ya. Kapan tulisan ini terjadi? Kapan tulisan ini dilakukan oleh Allah? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 5,000 50.000 tahun. Qadariyah tidak mau mengimani ini. Ya. Kalau Mu'tazilah yang mengetahui itu tidak nolak. Oh ya tahu. Gitu. Tentang tulisan ini, sebagian Mu'tazilah menolak. Enggak. Ya. Berarti ayat tadi ditolak oleh Mu'tazilah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di Lauh Mahfuz. Segala sesuatu tidak ada perkecualian. Mu'tazilah menolak ini. Enggak adil lah. Enggak adil kata mereka. Lahir aja belum. Didakwahi aja belum, tiba-tiba sudah ditulis oleh Allah neraka. Tiba-tiba sudah ditulis oleh Allah surga. Yang surga sih alhamdulillah, terima kasih. Lah kalau neraka gimana? Enggak adil. Inilah Mu'tazilah, inilah Qadariyah, lebih sikoh dengan akalnya, nuraninya, hatinya, otaknya daripada kepada dalil. Beda dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, para sahabat. Akalnya tunduk terhadap dalil. Akalnya, nuraninya, logikanya ditundukkan di hadapan dalil. Lihat Nabi Ibrahim. Lihat Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tidak mau menundukkan akalnya di hadapan dalil, tentu Nabi Ibrahim tidak mau menyembelih putranya Ismail. Mau akal, mau nurani, mau logika, enggak ada yang nyambung. Tanyakan kepada profesor, doktor, sampai yang paling bodoh. Pantaskah seorang ayah menyembelih anak padahal anak enggak salah apa-apa? Pasti manusia sedunia sepakat enggak pantas, enggak boleh. Nabi Ibrahim enggak peduli. Karena ini dalil, ini perintah Allah bahwa aku harus menyembelih Ismail. Coba kalau yang jadi Nabi Ibrahim itu Mu'tazilah, Qadariyah, mereka sudah bermaksiat kepada Allah. Enggak pantas ya Allah, enggak adil ya Allah, putraku Ismail salah apa? Enggak pantas seorang ayah menyembelih putranya, apalagi aku Nabi, apalagi aku Khalilullah.
Barangkali begitu. Alhamdulillah Nabi Ibrahim bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah. Menundukkan akalnya di hadapan dalil. Nah, mestinya kita seperti itu. Memang akal antum, akal saya, akal siapapun barangkali sama. Masih bayi tapi sudah dicap neraka. Ya nggak adil lah. Tapi karena kita disuruh sami'na wa ata'na terhadap dalil, wajib kita katakan seluruh keputusan Allah pasti adil. Seluruh ketentuan Allah pasti adil. Tidak mungkin tidak adil. Tidak adil berarti apa? Zalim. Nggak mungkin zalim. Zalim nih. Zalim nih Allah. Masih bayi, belum tahu apa-apa, masih merah, umur juga baru seminggu. Allah sudah katakan dia calon penghuni neraka. Nggak adil nih, zalim nih. Hati-hati ya. Betul Allah berbuat seperti itu, betul zalim. Kalau si bayi tersebut ciptaan si Jibril misalnya, ciptaan si Mikail misalnya, ciptaan si A misalnya, ciptaan si B, bukan ciptaan Allah, lalu tiba-tiba Allah katakan dia harus masuk neraka, baru Allah zalim. Karena Allah menyiksa yang bukan miliknya, bukan ciptaannya. Bayi ini milik Allah, ciptaan Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya dari Allah. Lalu mau disiksa oleh Allah di neraka, ya suka-suka Allah. Allah berkuasa, Allah tidak zalim. Yang zalim sekali lagi kalau bayi tersebut bukan ciptaan Allah. Ya. Mungkin antum akan faham seandainya antum punya barang milik penuh antum, lalu barang itu antum banting, antum injak-injak, antum bakar. Adakah orang yang mengatakan antum zalim? Adakah hukum yang akan mengadili antum karena antum membanting-banting handphone antum misalnya, laptop antum misalnya, injak-injak dibakarnya? Enggak ada. Orang milik antum gitu. Kecuali laptop yang antum banting itu punya teman antum, punya saya, punya si A, punya si B, antum ambil, antum injak-injak, antum zalim. Kalau milik antum, ya tidak. Enggak ada hukuman yang akan menghukumi antum. Sementara antum makhluk, laptop juga makhluk, sama-sama makhluk. Enggak zalim, orang milik sendiri. Apalagi bayi tersebut makhluk, Allah bukan makhluk, Allah Khalik. Jauh sekali perbedaan antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan si bayi tadi. Maka tentu hak Allah, dan Allah sekali lagi tetap adil. Ketika bayi merah itu Allah tetapkan dia pasti masuk neraka karena milik Allah sendiri. Disinilah kita menjadi tidak sombong. Disinilah kita menjadi terus butuh, merengek, merintih, memohon kepada Allah. Selamatkan aku dari neraka ya Allah. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Lindungi aku dari godaan syaitan ya Allah. Begitu semakin takut. Kenapa? Karena Allah bisa berbuat apa saja. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita. Ya, gimana masuk neraka sih? Sholat saya udah sholat, puasa, zina, khamar, judi, korupsi jauh dari saya. Gimana saya masuk neraka? Ah itu sombong. Nggak ada rasa takut. Padahal kalau Allah mau masukkan kita ke dalam neraka, sementara kita selama ini sholat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi, tapi sombong seperti itu, mudah. Ya contoh besarnya di depan mata kita, siapa? Ya,
yang hampir setiap taklim kita sebut-sebut. Contoh besarnya itu siapa? Dia luar biasa taatnya, dia luar biasa ilmunya, dia luar biasa ketaatannya kepada Allah, bahkan hampir-hampir menyaingi Jibril. Tapi akhirnya dia kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Iblis. Iblis, bahkan ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk memerangi bangsa Jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, Allah suruh siapa untuk memimpin para malaikat? Jibril apa Iblis? Iblis. Seolah Iblis waktu itu lebih mulia dari Jibril. Tapi ya itu tadi, ada sesuatu di hati Iblis. Ada ujub, ada kesombongan. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Setelah dia sukses memimpin pasukan malaikat menghabisi bangsa Jan yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, ada satu ujub di hati dia. Allah Maha Tahu dan Allah tidak suka. Maka Allah uji dia, dan Allah yakin Iblis tidak akan sanggup dengan ujian itu. Bertahun-tahun, mungkin ribuan tahun, senior, hebat, pintar, cerdas, jenius, soleh, taat, besar. Tiba-tiba Allah uji dia, suruh sujud kepada istilah kita, anak kemarin sore, bocah kemarin sore, nggak tahu apa-apa. Orang baru diciptakan. Ini ujian berat bagi Iblis. Berat sekali. Untuk sujud, udah begitu diciptakannya dari tanah lagi. Iblis dan seluruh malaikat tahu, Adam cuma diciptakan dari tanah. Sementara Iblis dengan sombongnya meyakini dirinya diciptakan dari api lebih mulia. Jatuhlah Iblis. Sudah masuk Isya? Ada pertanyaan? Silakan. Artinya abadi ini ya, nggak bersedahan terus. Tapi ada sabda Nabi mengatakan bahwa karena telah diangkat, telah mengering. Ya. Karena telah diangkat dan telah mengering. Ya. Kalau secara logika kan berarti ada ujungnya gitu ya, ada akhirnya. Tulisan itu kan terus ke surga kita setelah ketiganya terus kita lagi misalnya. Nah, bagaimana memahami gitu? Yang satu menyatakan holinafia tanpa ujung, tapi catatan itu menyatakan ya sudah diangkat, sudah mengering. Itu bagaimana cara memahami? Terbalik pemahaman antum. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Maksudnya apa? Pena sudah diangkat, artinya penulisan sudah selesai. Tinta sudah kering, artinya sudah selesai, nggak mungkin berubah lagi takdir itu. Bahwa surga neraka itu kekal selama-lamanya. Bahwa Fir'aun itu masuk neraka, bahwa Abu Bakar, Umar itu masuk surga. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Bahwa
si Yahudi hari ini membantai 25.000 lebih wanita dan anak-anak. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering, tidak mungkin gagal gitu. Jadi sangat-sangat tidak bertentangan itu. Sangat-sangat tidak mengandung pengertian bahwa surga tidak kekal. Justru sebaliknya, mendukung kalimat khalidina fiha abadan, bahwa surga dan neraka pasti kekal. Ketika berdoa minta jodoh yang soleh, yang berharta, apakah itu berarti kita mengatur Allah? Tidak, memohon kan? Kalau ngatur kan nyuruh, Allah gini. Kan memohon kan bukan nyuruh. Kalau nyuruh kan pasti dilaksanakan. Kalau memohon bisa dikabulkan, bisa tidak. Oleh karena itu, antum jangan bilang begini, saya sholat udah, tahajud udah, sepertiga malam udah, saya mintanya di depan Ka'bah. Sambil minta, saya sambil lapar, saya sambil nangis. Udah sepertiga malam di depan Ka'bah, safar, dalam keadaan lapar. Kok nggak dikabulkan? Jawaban yang paling sederhana apa? Paling mudah. Namanya juga berdoa. Kalau pasti dikabulkan ya bukan berdoa namanya. Minta apa? Nyuruh. Kan kita nggak bisa nyuruh Allah. Namanya juga berdoa. Jangankan kita. Doa kita. Doa Rasulullah ada yang nggak dikabulkan? Ada. Itu Rasulullah. Para nabi, para rasul. Apalagi kita. Berharap harus. Tapi yakin pasti dikabulkan. Nggak boleh. Ya bukan doa lah. Berharap. Merengek, mengadu, ya. Dan satu lagi, kita di hadapan Allah tidak punya nilai tawar. Kalau di hadapan raja, di hadapan guru, di sekolah, kita punya nilai tawar. Nggak dikasih, keluar saya, gitu. Kalau nggak dikasih saya keluar dari sekolahan ini. Nah, itu kan nilai tawar. Ada penawaran, gitu. Sama orang tua aja begitu. Kalau bapak nggak belikan motor, saya nggak pulang lagi. Saya mau tidur saja di rumah nenek terus, misalnya. Itu anak kepada orang tua, ya. Atau bawahan kepada atasan. Kalau bapak nggak mau mengabulkan permohonan saya, mengajukan utang 100 juta, saya mau keluar dari perusahaan ini. Nah, kan nilai tawar kan, posisi tawar kan. Nah kalau Allah misalkan, ya Allah, kalau nggak dikabulkan doaku ya Allah, saya mau keluar aja ya Allah. Mau keluar kemana? Ya, saya mau keluar dari bumimu ya Allah. Di mana? Keluar dari bumi gimana? Saya mau keluar dari hambamu ya. Gimana? Bisa? Kita nggak punya posisi di hadapan Allah. Maka yang ada cuma merengek, memohon, merintih. Nggak ada posisi tawar kita ini. Beda dengan yang lain. Ya. Apakah berarti boleh seorang dokter mengatakan ke pasien yang sakit keras, kalau umur tidak lama lagi? Boleh. Boleh. Justru pembolehan ini berdasarkan peristiwa Umar tadi. Tapi pakailah bahasa yang sopan, bahasa yang santun, bahasa yang baik. Seperti tadi, nggak ada harapan. Ya, jangan tunggu seminggu lagi mati. Nah, ini nggak sopan. Ya, ini nggak. Ya insya Allah banyak salahnya. Ya, ukuran seminggu dari mana? Ya nggak ada harapan. Mungkin ya beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu. Gitu. Tapi hanya Allah yang tahu. Gitu. Secara ilmu medis nggak ada harapan.
Dalam sebulan ini secara ilmu lihat, jantung udah lemah sekali, kemudian darah hampir-hampir tidak bergerak misalnya ya. Tidak ada harapan, boleh. Bagaimana jika kita tidak bisa hadir kajian karena ibu minta ditemani di rumah sendirian? Ini justru ini dalam rangka mengamalkan kajian. Buat apa ngaji, tapi durhaka kepada ibunya? Ini pengamalan. Ngaji itu kan bisa nanti. Ngaji kan sepanjang hidup kita, ya kan? Kita bersama ibu belum tentu 2 tahun lagi, belum tentu setahun lagi. Bisa saja bulan depan beliau meninggal, bahkan pekan depan beliau meninggal, kan nggak mustahil. Mumpung masih hidup, beliau minta apa? Jangan sampai beliau wafat, kita tinggal nyesalnya. Coba waktu itu aku temani beliau ya. Coba aku nggak usah ngaji waktu itu ya. Coba aku nyesel ya, udah wafat. Ya. Justru dengan ngaji ke sana kemari semakin perhatian kepada ibunya. Kemanapun kita bentar-bentar telepon ibu kita, bentar-bentar kita kasih kabar ibu kita. Ibu bukan istri ya. Istri mau boleh ngabarin, boleh tidak, nggak ada kewajiban. Nomor 1 ibu, pamit kepada ibu. Istri nggak pamit nggak masalah. Istri itu nggak harus tahu kita kemana, nggak harus tahu. Ya, jangan dibiasain, jangan dibiasakan bahwa kita itu harus minta izin kepada istri. Bahkan ngasih tahu juga nggak harus. Ya faktor keamanan saja, kalau ada yang nyari apa biar bisa jawab. Artinya seorang suami mau kemana itu hak dia. Mintalah izin kepada ibu. Dikit-dikit pamit kepada ibu, ngabari ibu lagi di mana. Apa hukum sholat di rumah tetapi ada kuburan di teras? Jangan ya, jangan, kan satu tanah ya. Diriwayatkan Rasulullah semenjak Rasulullah wafat, dikubur di rumah beliau, di kamar Aisyah, maka Aisyah sudah tidak sholat di situ lagi. Karena kita tidak boleh sholat di area pemakaman. Area itu ya walaupun di pojok sana ya, tapi satu area jangan. Walaupun saya sholat di sini, makam di sini, tapi beda area, nggak apa-apa. Kenapa? Antara saya sholat dengan makam ini ada kali di sini. Nah boleh. Ada kali ya tentu beda area kan, gitu. Walaupun jauh tapi satu area tidak boleh. Misalnya Masjid Istiqlal kan besar sekali. Nah di pojokan sana masih di dalam gerbang Istiqlal ada kuburan satu. Nah, tidak boleh kita sholat di Istiqlal. Yahudi dikutuk oleh Allah karena menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Bukankah kubur-kubur para nabi itu tidak ada yang ketahuan kecuali kubur Rasulullah SAW? Waktu itu, ya tentu begitu Nabi Musa wafat dikubur, orang-orang Yahudi tahu nggak Nabi Musa dikubur di situ? Ya tahulah. Begitu Nabi Harun wafat dikubur, orang-orang Yahudi tahu nggak kalau kuburan Nabi Harun di situ? Ya tahulah. Begitu Nabi Ilyasa, Yahya, Zakaria wafat dikubur, apakah langsung diketahui kuburannya oleh Yahudi? Ya tahu. Lalu dibangun masjid di situ. Yang tidak tahu itu sekarang atau ketika Nabi bersabda itu. Ketika Nabi bersabda, beliau, Abu Bakar, Umar, para sahabat, nggak ada yang tahu kubur Nabi Musa di mana, kubur Nabi Harun di mana, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyasa, nggak ada yang tahu, karena memang tidak perlu tahu. Buat apa? Kalau perlu tahu,
Ya wajib udah nggak mungkin ya. Taruhlah sunnah tahu. Karena mengandung berkah. Mengetahui kubur seorang soleh, nabi kan pasti soleh. Sesoleh-soleh manusia adalah nabi, rasul. Seandainya itu perlu tahu, tentu nabi akan dikasih tahu oleh Allah. Muhammad catat atau kunjungi kuburan Nabi Musa di sini, Harun di sini, Yahya di sini, Zakaria di sini. Kalau Nabi Isa kan belum ada, kan beliau diangkat kan ke langit. Maka sekali lagi tidak ada untungnya mengetahui kuburan orang saleh. Yang ada untungnya adalah mencontoh perilaku orang saleh, membaca tulisan-tulisan orang saleh, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu ada untungnya kita baca tulisan-tulisan mereka. Kita dengar nasihat-nasihat mereka. Kalau ada rekamannya, nasihatnya Syekh Albani kan ada rekamannya. Nasihatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin kan ada rekamannya. Kita dengarkan, itu ada manfaatnya. Perlukah kita mengunjungi kuburan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani? Enggak perlu. Kalau ada kesempatan, kita kebetulan lagi di Urdun, kita ziarah ke kubur Syekh Albani, bolehkah? Boleh. Sekedar boleh aja. Tidak kemudian menimbulkan berkah ini itu, enggak. Karena satu-satunya manfaat ziarah kubur satu-satunya manfaat kita ziarah kubur adalah mengingat mati. Kita ingat, kita sadar bahwa kita akan mati, itu doang. Kalau begitu, ya ngapain mesti jauh-jauh? Berapa ribu kuburan di Jakarta ini? Pilih yang paling dekat, kita datangi. Supaya kita ingat, kita sadar bahwa kita akan mati. Ya. Gimana hukumnya Ustaz kalau misalnya kita punya keluarga yang udah nggak ada di kampung gitu, terus kita ada rencana mau pulang kampung, jadi mau jalan, itu hukumnya? Niatnya dari sini? Dari sini. Jangan. Dari sini niatnya berziarah kepada yang masih hidup, adik, kakak, paman, bibi, dan seterusnya. Sudah di sana 2 hari, 3 hari, baru berniat ke kubur ibu kita, nenek kita, kakek kita, dan seterusnya. Wallahu. Ya. Menyangkut masalah sombong tadi. Ada seseorang nih yang rajin dalam ibadah, kemudian terbesit dalam pikiran dia bahwa orang itu tidak terlalu takut dengan mati, mengingat selama ini perintah Allah telah dilaksanakan. Kenapa saya mesti takut mati, sedangkan ada orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan perintah Allah, dia tidak takut mati. Sedangkan saya yang rajin sholat, rajin ibadah, kenapa mesti takut mati? Prasangka seperti itu termasuk sombong atau Bisa ujub, ya. Kalau mau diperbaiki, kenapa saya mesti takut mati? Bukankah kematian saya sudah ditulis oleh Allah? Kenapa saya mesti takut mati? Ajal saya sudah ditentukan, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Ngapain saya takut? Kalau toh saya banyak dosa, saya enggak takut. Kenapa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, gitu. Jadi yang diandalkan itu ampunan Allah, bukan sholat kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita. Jangan itu disombongkan. Bahkan walaupun kita ahli maksiat, tapi kita diampuni oleh Allah, selesai. Kita ahli maksiat nih, kita mati diampuni oleh Allah, selesai, surga. Kita ahli taat, tapi kita tidak diampuni, orang kan masih punya dosa kan, nggak selesai. Maka yang kita andalkan adalah ampunan Allah, kasih sayang Allah, bukan amal kita. Maka ucapan seperti itu tidak benar. Enggak, di hadapan Allah enggak boleh pede seperti itu. Jadi kayak iblis kan pede.
Pede itu kan bahasa kita, bahasa dibaik-baikkan. Bahasa sebenarnya ya sombong. Pede itu di hadapan orang kafir, pede kita. Di hadapan ahlu dunia, pede kita. Di hadapan Allah, kita nggak ada pede-pedenya. Kita betul-betul kecil, kita betul-betul nggak ada apa-apanya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.